Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Herlina Apriliani dari kelas 11 IPA SMA Smart Cibinong. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi biologi tentang sistem gerak. Berikut adalah subbab sistem geraknya. Yang pertama, rangka tubuh, yang kedua tulang, yang ketiga sendi, yang keempat otot rangka, dan yang kelima gangguan sistem gerak. Masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu rangka tubuh. Rangka tubuh adalah gabungan dari tulang yang membentuk sistem gerak. Rangka merupakan alat gerak pasif bagi hewan dan manusia. Berdasarkan jenis-jenisnya, rangka tubuh dibagi menjadi dua, yaitu ada exoskeleton dan endoskeleton. Exoskeleton adalah rangka yang terletak di luar tubuh makhluk hidup. Contohnya, pada hewan avertebrata yaitu kepiting. Sedangkan endoskeleton adalah rangka yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya, pada seluruh makhluk vertebrata. Kemudian ada fungsi-fungsi rangka. Yang pertama, yaitu sebagai penyangga berat badan. Yang kedua, melindungi organ-organ lunak seperti otak, jantung, dan paru-paru. Lalu yang ketiga, memberi bentuk dan postur pada tubuh. Kemudian ada susunan rangka manusia. Berdasarkan penelitian, rangka manusia berjumlah 206 tulang pada usia dewasa dan 270 pada usia bayi. Rangka manusia dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka sumbu tubuh terdiri dari 80 tulang, yaitu rangka aksial. Terdiri dari tulang tengkorak, tulang telinga dalam, tulang hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikuler adalah rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang. Terdiri dari rangka tulang belikat, tulang selangka, tulang pangkal lengan, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian, masuk ke subbab berikutnya adalah tulang. Struktur tulang terbagi menjadi 5, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Bentuk tulang seperti yang ditunjukkan pada gambar terbagi menjadi 5, yaitu ada tulang tidak beraturan, biasanya terdapat di bagian tulang belakang. Kemudian ada tulang pipih, biasanya terdapat di bagian tulang dada. Kemudian ada tulang pipa, biasanya terdapat di bagian tulang paha. Ada tulang pendek, biasanya terdapat di bagian pergelangan tangan. Dan ada tulang sesamoid, yang biasanya berada di bagian lutut. Kemudian proses pembentukan dan perkembangan tulang. Proses pembentukan tulang disebut osifikasi. Terbagi menjadi dua, yaitu osifikasi intramembranosa dan osifikasi endokondrial. Kemudian, faktor pertumbuhan tulang. Ada 4 macam, yaitu faktor genetik atau berasal dari bawaan orang tua. Faktor nutrisi berasal dari suplai bahan makanan. Faktor endokrin atau hormon yang berperan dalam pertumbuhan tulang. Dan ada juga faktor sistem syaraf. Masuk ke subbab berikutnya yaitu persendian. Persendian adalah hubungan antar dua tulang atau lebih, baik dapat digerakkan maupun sebaliknya. Struktur persendian dapat dilihat seperti gambar berikut, yaitu ada ligamen, ada kapsul sendi, ada cairan sinovial, ada tulang rawan hialin, kemudian ada tipe-tipe persendian. Seperti pada gambar berikut, ada sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi gulung, sendi pelana, dan sendi luncur. Ada juga sendi hinartrosis yang tidak bisa menghasilkan gerakan, berfungsi untuk menciptakan struktur gabungan pada tulang yang kuat sehingga dapat melindungi organ yang ada di bawahnya. Contohnya seperti sutura. Kemudian ada sendi amfiartrosis memungkinkan adanya pergerakan kecil seperti simsis. Masuk ke subbab berikutnya yaitu otot rangka. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif. Fungsi otot rangka yaitu menggerakkan tulang untuk melakukan gerak, menopang dan mempertahankan postur tubuh,
menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Beralih ke subbab terakhir, yaitu gangguan sistem gerak. Yang pertama, gangguan pada tulang. Ada fraktur atau patah tulang, ada osteoporosis, dan ada rakitis atau pelunakan tulang. Ada gangguan pada sendi, seperti terkilirnya atau keseleo, dislokasi pergeseran tulang yang menyusun sendi, dan radang sendi. Kemudian gangguan pada otot. Contohnya seperti tetanus, kram, dan otot terkilir. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thank you. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.